Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Aulia Putri Istiqomah dengan NPM 203501516085. Pada kali ini berkesempatan untuk mempresentasikan pendekatan neo-Marxis. Sejarah pendekatan neo-Marxis. Pendekatan neo-Marxis digambarkan sebagai kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari cendekiawan yang mendapat inspirasi dari tulisan-tulisan Marx, terutama yang dikarang dalam masa mudanya. Cikal bakal orientasi ini adalah tulisan-tulisan sarjana Hongaria, Georg Lukács, terutama dalam karyanya yang berjudul History and Class Consciousness. Kebanyakan kalangan neo-Marxis adalah cendekiawan yang berasal dari kalangan bourgeois, dan seperti cendekiawan di mana-mana enggan menggabungkan diri dalam organisasi besar, seperti partai politik atau terjun aktif dalam kegiatan politik praktis. Pada awal dasawarsa 1960, di Eropa Barat telah timbul perhatian baru terhadap tulisan Marx. Selama 30 tahun berkuasanya Stalin 1924 sampai 1953, tafsiran Lenin mengenai pemikiran Marx oleh Stalin dibukukan dan dinamakan Marxisme-Leninisme atau komunisme. Doktrin ini menjadi dominan karena mendirikan suatu tatanan sosial dan ekonomi baru di Uni Soviet. Para neo-Marxis pada umumnya tidak mempermasalahkan apakah tafsiran Lenin dan Stalin merupakan satu-satunya tafsiran yang layak ataukah mungkin ada interpretasi lain, akan tetapi oleh mayoritas orang Barat komunisme ditolak, apalagi setelah Stalin melancarkan teror terhadap lawan-lawannya di Uni Soviet pada akhir tahun 1930-an. Di Amerika Serikat tidak lama selesai Perang Dunia II, timbul perasaan anti-komunis dan anti-Soviet yang kuat yang kemudian terjemah menjadi apa yang dinamakan Perang Dingin. Pada tahun 1960-an, Eropa Barat dan Amerika mulai dilanda berbagai konflik sosial, ekonomi, dan nasional, sehingga membangkitkan keresahan yang luas. Dalam keadaan frustasi ini, mereka berpaling ke tulisan-tulisan Marx, terutama karangan yang ditulisnya di masa mudanya yang baru ditemukan dan diterbitkan kira-kira tahun 1932. Kejadian yang bersamaan dengan bangkitnya kembali tulisan Marx. Pertama, perubahan yang mendasar dunia komunis internasional sesuai Stalin meninggal pada tahun 1953. Kedua, munculnya Cina sebagai penantang terhadap dominasi Uni Soviet dalam dunia komunis. Ketiga, terjadinya proses dekolonisasi di belahan-belahan dunia yang selama ini dijajah. Keempat, muncul berbagai gerakan sosial seperti gerakan perempuan, gerakan lingkungan, gerakan mahasiswa, dan gerakan anti-rasialisme. Pada bulan Mei dan Juni 1962, ribuan mahasiswa dan hampir 10 juta pekerja mengadakan pemogokan umum yang dianggap paling besar dalam sejarah Prancis. Pemogokan ini akhirnya berhasil ditumpas oleh pemerintah Prancis di bawah Presiden De Gaulle 1890 sampai 1970, dan kejadian ini mengisyaratkan kegagalan gerakan baru ini. Banyak di antara aktivis ini pada dekade 1970-an memperoleh kesempatan untuk mengajar pada perguruan tinggi dan memanfaatkan peluang ini untuk mempelajari serta mengembangkan pemikiran Marx dengan cara lebih canggih. Ada dua unsur dalam pemikiran Marx yang bagi mereka sangat menarik. Pertama, ramalannya tentang runtuhnya kapitalisme yang tidak terelakkan. Kedua, etika humanis yang meyakini bahwa manusia pada hakikatnya baik dan dalam keadaan tertentu yang menguntungkan akan dapat membebaskan diri dari lembaga-lembaga yang menindas, menghina, dan menyesatkan. Ramalan Marx ternyata banyak yang meleset. Dunia kapitalis yang diharapkan akan runtuh ternyata menunjukkan dinamika tersendiri. Kalangan neo-Marxis terpaksa harus menyusun suatu teori baru dengan memakai naskah-naskah asli dari Marx sebagai pangkal tolaknya. Dalam analisis holistik, mereka berpendapat bahwa keseluruhan gejala sosial merupakan satu kesatuan yang tidak boleh dibagi-bagi menjadi bagian-bagian tersendiri. Seperti politik terlepas dari ekonomi, ekonomi tidak boleh terlepas dari kebudayaan dan sebagainya. Semua berkaitan erat dan tidak boleh dipisah-pisah. Terutama kaitan antara politik dan ekonomi sangat ditekankan oleh kalangan neo-Marxis. Menurut pandangan struktural, fungsional konflik dalam masyarakat dapat diatasi melalui rasio, itikat baik, dan kompromi. Dan ini sangat berbeda dengan titik tolak pemikiran neo-Marxis.
Di Eropa Barat dan Amerika telah timbul bermacam-macam mazhab. Yang paling terkenal adalah Frankfurt School dengan tokohnya seperti Max Horkheimer 1895 sampai 1973, Theodor Adorno 1903 sampai 1969 dan Herbert Marcuse 1898 dan 1979. Selain itu ada Marxisme eksistensialis yang terutama berkembang di Prancis pada dasawarsa 1960-an. Tokohnya yang paling terkenal diantaranya adalah cendekiawan Jean-Paul Sartre 1905 sampai 1980. Marxisme strukturalis lahir pertengahan dasawarsa 1960 juga di Prancis. Satu atau dua di antara mereka yang berusaha menganalisis sistem politik dan ekonomi Uni Soviet dengan perangkat analisis neo-Marxis sampai pada kesimpulan bahwa sistem ekonomi Uni Soviet pada dasarnya adalah kapitalisme negara. Kritik yang dilontarkan oleh sarjana ilmu politik arus utama ialah bahwa para neo-Marxis lebih cenderung mengecam pemikiran sarjana daripada membentuk atau membangun teori baru sendiri yang mantap. Kritikan lain yang dilontarkan ialah bahwa kontemporer merupakan ciptaan dari teoretis sosial yang berasal dari kampus. Mulai tahun 1970-an, pemikiran kelompok neo-Marxis juga dicantumkan dalam kurikulum jurusan ilmu politik di Amerika Serikat dan Eropa Barat. Pada awal 1990-an, situasi politik telah banyak berubah. Komunisme di negara-negara Eropa Timur berbukti gagal untuk makan surga di dunia yang telah lama dijanjikan. Tahun 1970 yang oleh Khrushchev dengan penuh optimisme dicanangkan saat Uni Soviet akan melampaui Amerika Serikat di bidang perekonomian. Ternyata telah berlalu, yang terjadi malah jatuhnya perekonomian Uni Soviet dan terpecahnya negara itu menjadi beberapa negara pada tahun 1989. Semua argumentasi yang tadinya dianggap sebagai suatu alternatif yang cukup tangguh mulai diasingkan validitasnya. Terima kasih.